Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan aku Awi di channel Hafid Nawawi. Saya akan berbagi di Taman Pangsar Jenderal Sudirman. Jadi Taman Pangsar Jenderal Sudirman ini di jalan daerah Purwokerto ke Karanglewas. Oke guys, kita langsung ke pintu masuk ya. Jadi yuk kita masuk ke dalam untuk melihat apa saja yang ada di dalam. Halo guys, jadi pintu masuk. Nah, tapi di sini ada jaga untuk protokol kesehatan, harus pakai masker, jaga suhu, jaga jarak. Nah, di sini aku mau dari kiri dulu. Di sini ada berbagai macam Panglima Jenderal Sudirman. Jadi itu Panglima Jenderal Sudirman itu lahir pada tanggal 24 Januari di Rembang. Nah, ini pendidikan terakhir militernya yang sekali ya. Dapat tanda penghargaan dari Republik Indonesia Mahaputra. Segini. Ini fotonya, foto beliau Panglima Jenderal Sudirman. Nah, Panglima Jenderal Sudirman ini juga ternyata sekolah teman kanak-kanak Aisyah. Nah, ini namanya Cilacap, bukan Cilacap, karena dulu pemakaian bahasanya itu bahasa yang dulu, jadi Cilacap. Sekolah taman kanak-kanaknya Aisyah. Nah, ini juga teman kursus di pendidikan guru siswa. Nah, Pangeran Jenderal Sudirman juga ini berjuang ya. Nah, ini berjuang ini dalam melakukan inspeksi terhadap anggota TRI yang bertugas mengawal pemulangan tentara Jepang pada April 1946. Jadi Panglima Jenderal Sudirman ini dia mengawal semua TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Sangat gagah berani ya. Nah, Pangeran Jenderal Sudirman juga di sini melakukan inspeksi di komplek Candi Borobudur guys. Nah, itu Candi Borobudur, ini perumpamaan di belakang. Nah, ini Tentara Rakyat Indonesia, Panglima Jenderal Sudirman ini. Dan kemudian ini juga Tentara Rakyat Indonesia yang sangat berjuang keras untuk melawan penjajahan. Dan ini tuh Panglima Jenderal Sudirman ini juga sering berkunjung ke makam pahlawan ya. Nah, ini makam pahlawan yang ada di Blitar pada tahun 1946. Nah, di sini terlihat beliau sangat menghargai jasa para pahlawannya. Yuk, kita juga harus bisa menghargai jasa para pahlawan. Di bagian dari bagian. Dan ini foto dari Panglima Jenderal Sudirman bertemu Insinyur Soekarno di Blitar. Dan ini Panglima Jenderal Sudirman mendampingi Bung Karno ketika menyambut kedatangan De Wasdeker dari Belanda. Ini yang terlihat mana yang De Wasdeker. Mungkin ini ya, ini yang De Wasdeker. Dan ini para Panglima Jenderal Sudirman. Dan di tahun 1947 Bung Karno sedang melantik Jenderal Sudirman sebagai puncak kepemimpinan Angkatan Perang RI. Nah, di situ tuh banyak angkatan perang, dari mulai angkatan darat, kemudian ada angkatan laut mungkin ya. Tentara Nasional Indonesia ini sedang melantik di Yogyakarta. Nah, kemudian Panglima Jenderal Sudirman ini sedang bertatap muka dengan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma pada Juli 1947. Nah, ini ya Tentara Halim Perdana Kusuma
Dan ini setelah perundingan antara Menteri-Menteri Susanto dan Supeno, Kolonel Bambang Supeno dan Kapten Suparjo. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara Pak Dirman dengan Menteri Suparno tanggal 12 Januari 1949. Nah, kala itu Pak Dirman ini di rumah sangat bertemu dengan menteri-menterinya. Dan kala itu Panglima Jenderal Sudirman ini bertemu dengan Panglima Divisi, kemudian menghadap ke Presiden Soekarno. Nah, ini perumpamaannya ya. Nah, mungkin ini Panglima Jenderal Sudirman. Setiba di Yogyakarta, Pak Dirman langsung menemui Presiden Soekarno pada tanggal 29 Juni 1949 ya. Belanda telah bersih ditarik dari Yogyakarta setelah lamanya mengadakan pengundian. Dan ini guys, kalau di dalam cerita ini tandu yang dibuat Jenderal Sudirman yang dulu tuh pernah sakit. Nah, tandunya tuh keren, duplikat tandu pada saat perang gerilya. Nah, perang gerilya. Dan ini ketika Panglima Jenderal Sudirman dengan pengawalan turun dari daerah gerilya ya menuju ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Panglima Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Nah, beliau sangat hebat sekali. Nah, beliau dalam keadaan sakit ini ditandu. Nah, beliau sangat tidak mau di rumah karena rakyat-rakyat sedang berjuang mementingkan kemerdekaan. Beliau juga ikut turut walau sedang sakit antaranya. Dan ini Panglima Jenderal Sudirman yang sedang melakukan inspeksi menunggangi kuda. Dan ini para masyarakatnya, pengawal dan masyarakat bersama Jenderal Sudirman. Dan ini sebagai seorang yang taat, Pak Dirman atau Jenderal Sudirman sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha di Jakarta. Nah, beliau juga ini mungkin beliau jadi orang yang taat beragama ya. Jadi beliau menunaikan sholat Idul Adha. Ini masjidnya nih. Ini di lapangan di luar. Dan ini Panglima Jenderal Sudirman disambut oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta yang pada kala itu sedang menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau sangat dihormati dengan kebesarannya, dengan kegigihannya. Dan pada kala itu Panglima Jenderal Sudirman juga menemui Letkol Soeharto yang sebelumnya belum menjabat sebagai presiden ya, di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1949. Nah, ini mungkin Panglima Jenderal Sudirmannya, ini Muhammad Hatta. Dan ini sangat seperti biasanya pada saat sakit juga Panglima Jenderal Sudirman sedang ditandu. Nah, ini ada upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum Panglima Jenderal Sudirman sebelum dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 1950. Nah, beliau ini wafat ya di Yogyakarta. Nah, itu Panglima Jenderal Sudirman sedang dibawa untuk dimakamkan. Ini pemakamannya almarhum Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta 30 Januari 1950. Kalau ada kesempatan untuk menjenguk beliau nanti bisa di Malam Pahlawan. Semoga aku juga bisa keturutan ya agar melihat makam pahlawan dari Jenderal Sudirman the next video insya Allah ya. Dan ini peralatan yang dulu dibuat TKR. Dan ini ada kata-kata dari Panglima Jenderal Sudirman, lebih baik lan hancur lebur bersama debunya kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan. Dan ini tuh sebenarnya pemandangannya indah ya guys.
yang indah di pinggir jalan antara Purwokerto sama Cibarang. Nah itu aku tuh di atas nih, di atas ini ada patung kuda. Nah ini sebenarnya seperti lukisan pada zaman dahulu, tentaranya. Nah, ada, jika kalian minat kesini, nah ini tuh pemandangannya asri banget. Itu untuk luar, dan ini tuh di bawah itu ada kayak tempat mainan anak-anak, pas banget nih buat ibu-ibu yang mau kesini bareng anaknya. Nah ini nih ya tuh kan.